Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali kita berjumpa dalam Bali Post Talk. Tentu saja bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Topik kita kali ini kembali mengangkat tentang joget jaruh, karena ada perkembangan terbaru. Paiketan Krama Bali itu sudah melayangkan somasi kepada siapapun, baik itu pelaku joget jaruh maupun orang-orang yang mengupload tarian joget jaruh dalam bentuk video ke media sosial, ke internet, itu juga sedang disomasi. Apa isi somasinya, bagaimana tindak lanjut? Ya tentu ini bagian dari upaya untuk meredam atau bahkan kalau bisa menghilangkan joget jaruh yang mungkin mencoreng wajah Bali, mencoreng wajah adat Bali dan mungkin juga agama Hindu Bali. Kita akan mewawancarai dua narasumber kita hari ini. Pertama ada Pak Wayan Jondre. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Beliau Ketua Paiketan Krama Bali. Kemudian ada Bu Dr. Niwayan Umi Martina, bidang hukum. Paiketan. Swastiastu, Bu Umi. Tapi sehat ya berdua ya? Ya, sehat. Tetap semangat. Dan saya ke beliau Jondre dulu ini karena Paiketan Krama Bali sudah membuat somasi gitu. Mungkin yang melatar belakangi, ya dulu pernah kita angkat ya, beliau akan membuat somasi dan ternyata betul-betul direalisasikan. Bentuknya seperti apa sebenarnya somasi ini? Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Ya. Somasi ini sebenarnya jalan yang akhirnya kita tempuh. Setelah kita tunda berbulan-bulan, harapan pemerintah mengambil tindakan, ada apa ambil tindakan kemarin kayak pemangku yang ngibeng ya. Nampaknya juga belum membuat jera gitu, masih ada video-video baru beredar gitu, baru diupload. Ternyata memang sebelumnya kita pembinaan sudah kita kerjasama dengan disebut ya. Tapi ini nampaknya langkah yang harus kita ambil. Karena sudah terlalu lama ya? Ya sudah terlalu lama dan berbagai upaya pendekatan kita sudah lakukan. Ya, jadi mohon maaf aja kalau ini masyarakat Bali jangan menganggap kita ini ekstrem gitu, enggak. Tetapi ini semua kita sudah lakukan. Sebenarnya kita Paiketan Krama Bali sudah concern dengan joget jaruh ya. Jogetnya ini T ya, bukan D ya. Kalau joget bumbung itu kan joget D gitu belakangnya ya. Ini pakai D ya, Le? Ya joget gitu, joget gitu ya. Ya joget jaruh gitu, bukan joget dia joget gitu ya. Jadi ini sudah menjadi concern kita udah lebih dari 4 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ini memang berbagai upaya kita sudah lakukan gitu. Jadi dan nampaknya somasi ini memang harus kita lakukan gitu. Nah, karena dari berbagai hal, baik dari sosiologis, budaya, kemudian etika, ini sama sekali joget jaruh ini sudah nggak tepat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi hukum, undang-undang pornografi, kemudian dari tinjauan dari undang-undang ITE, apalagi juga ada surat edaran gubernur yang 2 masa gubernur pada zaman Mangku Pastike tahun 2016 itu kita sudah juga berbicara masalah ini. Kemudian pada zaman Pak Koster juga kita sudah berbicara masalah ini. Sudah mengeluarkan ini juga aturan juga ya. Itu surat edaran gubernur itu pun lahir ya karena kami Paiketan Krama Bali sangat intens mendesak pemerintah untuk melakukan suatu upaya-upaya sehingga permasalahan joget jaruh ini bisa kita secara detailnya siapa yang disomasi dan isi somasinya apa, ancamannya apa gitu. Ya, jadi yang kita somasi adalah semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pelakunya sendiri maupun penikmatnya, penari jogetnya, ya, kemudian penabuhnya juga, penarinya, penabuhnya, pengupahnya, ya, pengibingnya, pembuat kontennya, penguploadnya, kan itu, penyebarnya, ya. Tidak hanya penguploadnya, penyebarnya pun akan kita sasar. Hati-hati menyebarkan konten joget jaruh ini. Kalau tidak diindahkan somasinya ini, mereka akan dilaporkan. Ya, kita akan melakukan upaya hukum.
Ya. Itu berarti akan dipidanakan gitu. Ya, kita akan laporkan ke kepolisian untuk agar kepolisian melakukan tindakan-tindakan tegas berkaitan dengan hal ini gitu. Ya. Pada zaman pada zaman Gubernur Mangku Pastike 2016 pun dengan surat edaran 6393 itu sudah jelas. Kalau ada yang masih benar agar aparat hukum harus mengambil tindakan tegas. Itu luar biasa dorongannya. Pada zaman Pak Koster tahun 2021 dengan surat edaran 6669 kurang lebih nadanya sama. Ternyata dua surat edaran nggak mempan. Nah, mungkin harapan saya ini dengan surat kita sekarang ini mempan sehingga kita tidak perlu melakukan upaya hukum lebih lanjut lagi. Karena yang jadi korban sebenarnya masyarakat. Kami dari Paikatan ini sebenarnya tidak tega gitu mengorbankan masyarakat. Tapi pikiran kami lebih baik korbankan 1-2 orang daripada korban lebih banyak. Kalau kita biarkan ini korbannya lebih banyak, anak-anak yang sekarang itu. Baik, saya ke Bu Umi, bidang hukum. Kalau teknis dari somasi ini nanti seperti apa, Bu? Mungkin dari sisi hukumnya Ibu yang bisa menjelaskan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Winate. Ya. Pak Winate, niki tiang kan kami di bagian hukum mendampingi Bapak Ketua. Karena tujuan dari somasi sebenarnya adalah bukan semata-mata untuk melakukan preventifnya ya, represifnya, tetapi penegakan hukum preventifnya karena sudah pencegahannya sudah dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai cara tersebut belum menyelesaikan secara tuntas apa yang menjadi tujuan. Tujuannya itu yang pertama adalah tujuan dari somasi ini adalah mengembalikan marwah daripada tarian joget yang merupakan salah satu kebudayaan Bali yang perlu kita jaga kelestariannya dan kesuciannya ya. Nah, itu tujuannya. Terus secara teknis somasi ini akan dikirimkan, sudah dikirimkan mungkin Bapak Ketua kami. Somasi sudah di draft, setelah draftnya sudah dianggap cukup untuk sebuah somasi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Yang disomasi adalah semua pihak yang terkait dengan joget jaruh ini ya, bukan D ya, T. Ya. Karena beda antara joget dengan joget. Nah, kalau tarian joget itu sudah diatur, ada pakemnya. Tapi kalau joget yang jaruh ini itu juga tariannya di luar pakem. Terus Cara berpakaian, cara penampilannya juga di luar pakem, sudah melanggar. Tetapi itu menjadi branded daripada kebudayaan Bali. Jadi itu yang perlu kita lestarikan. Jangan sampai nanti di luar Bali pun ada orang yang melakukan tarian joget jaruh sehingga yang kena lagi juga Bali. Nah, seperti itu. Yang disomasi semua pihak. Semua pihak. Ada penari, penabuh, penyelenggara, pembuat konten, yang mengupload, yang menyebarkan juga. Nah, seperti itu. Nah, teknisnya setelah somasi dikirimkan, disomasikan sudah dijelaskan nanti ada batas waktu yang ditentukan 30 hari agar pihak-pihak yang pihak-pihak yang melakukan mengupload semua itulah menghentikan tindakan-tindakan itu. Bahkan kami dari Paiketan meminta untuk men-take down konten-konten yang bernuansa joget porno tadi, joget jaruh tadi. Jadi apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada tindakan yang tegas, tidak ada hasil, tidak ada reaksi, tidak ada aksi dan tidak tuntas. Jadi meskipun ada aksi, tapi kalau belum tuntas dan belum selesai, Bapak Ketua kami dari Paiketan Krama Bali akan ngayah menyelesaikan sampai selesai. Tindakan berikutnya adalah Pak Ketua akan melaporkan ke Polda Bali. Karena ada beberapa aturan hukum yang dilanggar oleh tarian joget jaruh ini. Antara lain ada melanggar KUHP, ada melanggar Undang-Undang ITE, juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah nanti kami mendampingi beliau akan melapor ke Polda. Setelah itu kami tentu melanjutkan, akan bersurat, akan menghadap dulu kepada Pak
Kapolda, mungkin juga kami dari Paiketan akan memohon kepada Pak Kapolda untuk berkenan mengeluarkan maklumat berkenaan dengan joget jaruh ini. Maklumat ya. Maklumat dari Kapolda Bali. Nanti bagaimana teknis kami berkomunikasi dan berdiskusi lagi dengan beberapa itu. Nah, sampai di sana dulu. Bu Umi, kalau misalnya ini kan somasi dilaporkan, berarti itu yang dilaporkan itu terancam hukuman pidana. Ya, terancam. Penjaranya berapa yang paling bervariasi. Bervariasi ya. Kalau ada KUHP berapa ancaman pidananya, yang jelas, mana yang terbukti, masing-masing pihak partisipasinya, kontribusinya, tindakannya apa, undang-undang mana yang dilanggar, karena ada KUHP, ada undang-undang ITE, dan ada undang-undang perlindungan anak. Yang jelas ini ancaman hukumannya hukuman penjara gitu ya. Iya. Jangan main-main gitu ya. Paling ringan 2 tahun. Iya, paling ringan 2 Paling ringan 2 tahun. Ya, dan bahkan karena ini nanti dianggap meresahkan masyarakat, apabila sampai dia ke persidangan atau bagaimana, kami juga tidak segan-segan untuk memohon pihak dari kejaksaan ya, karena di sana kan ada demi kepentingan umum, kejaksaan bisa melakukan tindakan-tindakan hukum. Mungkin kami juga dari Paiketan akan berdiskusi, akan menghadap dengan Pak Kajati, mencari solusi untuk membantu masyarakat Bali melalui Paiketan. Jadi itu yang Bli, kami. kalau Jadi teknis ke Kapolda dan Kajati. Ya, saya ke Bli Jondro. Bli, kalau misalnya ini kan sudah dikirimkan kemana, mulai kapan, sampai kapan nih batas waktu 30 hari? Ya, jadi kita memberi waktunya 30 hari. Ini Terhitung kita kirim kemarin. Kemarin. Tanggalnya berapa, Bli? Berapa jadi? Tanggal 3 Juni ya berarti ya? Ya, Tanggal 3 Juni. Ada waktunya 30 hari ya. Kalau tidak ada reaksi, respon dari yang katakanlah yang diberikan, ini akan dilaporkan. Ya, jadi kita sebenarnya sudah di kantong kita mana konten, mana yang pembuat konten itu kita sudah di kantong kita. Bahkan termasuk penarinya juga. Iya. Penari jogetnya itu ada teridentifikasi oleh kita. Di konten-konten itu pun beberapa konten kita sudah kirimkan. Somasi kita. Sudah ada calon-calon yang ini diumum direct kepada yang bersangkutan, kita upayakan yang kita udah ketemu konten-kontennya. Oh, itu sudah dikirimkan juga somasinya itu ke sana. Sedang proses juga, sebagian sudah kita kirim. Jadi nggak ada cerita mereka nggak tahu gitu. Karena ini sudah kita umumkan di medsos juga sudah gitu. Nggak ada ceritanya mereka, oh saya tidak tahu gitu, nggak bisa ngeles. Nah ini jadi ini suatu hal yang harus diseriusin oleh mereka. Oke. Baik, sebagai closing statement, karena waktunya 15 menit sudah, saya ke Bu Umi aja dulu. Closing statement Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan ke pemirsa Bali TV ya, dalam hal ini Bali Postok ini, berkaitan dengan somasi ini? Apa mungkin ada sarannya, ada seperti apa Bu? Baik, terima kasih Pak Winate. Kami dari Paiketan Krama Bali ini sebenarnya ingin mencari sebab kenapa kok konten joget jaruh ini masih terjadi. Jadi kita akan mencari sebabnya. Setelah nanti ada laporan pidana, kan dari sana akan tahu apa sebabnya, apa motif dia melakukan itu. Dengan mengetahui sebab, kita bisa tahu solusi apa yang akan, treatment apa yang akan kita ambil, dan solusi apa yang akan kita lakukan sehingga generasi penerus kita, karena kan kalau kita melihat penarinya itu kan anak-anak muda ya Pak Ketua ya, betul. Itu generasi emas bangsa sebenarnya. Tidak seharusnya mereka menari di luar pakem, karena kita menari dengan tarian Bali sesuai pakem itu sudah luar biasa. Kenapa kita sendiri tidak menghormati dan menjunjung tinggi, mensakralkan? Nah, tenget kita ngiring tengetan dua yang betara langit. Itu yang saya. Jadi tujuan kami sebenarnya menyelesaikan masalah ini. Sampai ke akar-akarnya gitu ya? Iya, sampai ke akar-akarnya. Dan agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Jangan menjadi warisan bagi generasi berikutnya dengan alasan-alasan motif-motif tertentu, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar kesusilaan dengan bertopeng tarian joget yang merupakan warisan budaya Bali. Oke, baik. Di Jondro, silakan, Bli. Ya, berkaitan dengan ini, kami dari Paiketan melakukan tindakan ini sekali lagi bukan karena benci pada orang-orang yang sudah kami somasi dan pelaku, baik penikmat dan sebagainya. Tapi kami sangat sayang pada generasi yang lain yang akan mengalami dampak dari perilaku joget jaruh ini yang saya kira sangat
sangat seronok dan kita banyak sekali mendapat kecaman. Beginikah budaya Bali sekarang? Beginikah manusia Bali sekarang? Wah, banyak sekali. Sangat memalukan sekali. Dengan demikian, mari kita jaga Bali ini. Stop joget jaruh. Marilah lestarikan joget bumbung. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Jendro. Terima kasih, Bu Umi, atas waktunya. Dan demikian, Bali Post Talk kali ini mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting. Jadi hati-hati, joget porno, joget jaruh harus dihentikan. Kalau tidak disomasi bisa dikenai tindak pidana. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa. Sampai jumpa.